Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia PAL TV. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Salsa Melania Aquina kembali hadir dalam program Bincang Bisnis. PT Pusri Palembang sebagai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk di Sumatera Selatan, termasuk juga stok pupuk urea dan juga NPK bersubsidi untuk musim tanam bulan Maret tahun 2022. Dipastikan alokasinya sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya kita ingin tahu berapa besar realisasi PT Pusri pada tahun 2021 dan juga apa saja target kedepannya di tahun 2022 ini. Tentunya Aquina sekarang sudah bersama Bapak Tri Wahyudi Saleh selaku Direktur Utama PT Pusri Palembang. Halo Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Baik Mbak Queen. Baik ya, izin ya Pak ya kita membuka masker dulu boleh? Baik, oke Mbak. Iya, sebagai informasi pemirsa bahwasanya untuk syuting kita pada hari ini kita sudah melakukan swab antigen terlebih dahulu dan kita juga sudah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Jadi insya Allah kita semua dalam keadaan sehat ya Pak ya dan juga aman. Baik, sebelum kita memulai bincang bisnis kita pada hari ini, Bapak ada sesuatu yang mencuri perhatian saya ini Pak. Ini kalau nggak salah ini adalah hasil karya seni Pak. Boleh diceritakan terlebih dahulu Pak? Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PAL, kami sampaikan bahwa ini salah satu karya seni dari saudara-saudara kita. Kebetulan kami sebagai pembina dari anak-anak yang difabel, ya. Di sana ada cerebral palsy. Ini adalah bentuk string art, ya. Jadi karya seni tapi dari rangkaian benang. Ya. Ini kami dikasih hadiah oleh teman-teman saudara kita yang ada di Lampung. Mereka memberikan logo Pusri. Jadi ini kami apresiasi, alhamdulillah. Mudah-mudahan kami selaku pembina mereka semua masih bisa mensupport dan kita apresiasi bahwa anak-anak ini meskipun mereka punya persoalan dari sisi difabel, tapi mereka punya semangat untuk berkarya. Betul. Ini langsung dipantau oleh Pak Tri. Ya, langsung alhamdulillah. Ya. Dan mereka pernah kesini juga. Sudah pernah kesini juga. Wah, luar biasa. Tentunya berarti ini banyak sekali pencapaian-pencapaian. Salah satunya juga mendukung dari teman-teman kita yang disabilitas ya Pak ya. Betul. Baik, kalau kita ngomong-ngomong tentang pencapaian PT Pusri di tahun 2021, bagaimana nih Pak? Dari Januari sampai dengan Desember, boleh diceritakan? Ya, alhamdulillah Mbak Queen, terima kasih. Intinya bahwa kami semua Pusri ya sudah begitu maksimal bekerja secara totalitas tahun 2021, di mana kami harus bisa memproduksi dan juga menyiapkan pupuk ini sesuai dengan program pemerintah. Alhamdulillah dari sisi capaian-capaian, dari sisi produksi kami sudah mencapai hampir 100%. Kemudian untuk urea kita ada 2 juta ton lebih. Kemudian juga untuk NPK kita hampir 2. Sehingga ini menjadi capaian kita bisa meyakinkan bahwa pemerintah dan kita sudah berhasil melampaui target capaian-capaian ini. Termasuk juga amonia. Jadi alhamdulillah kami sudah bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Hanya saja Mbak, memang dari 24 juta ton ERDKK yang diusulkan oleh kelompok tani yang ada di lapangan itu ke kementerian, ke kabupaten, provinsi, kementerian, tidak semuanya bisa dipenuhi oleh pemerintah. Artinya secara nasional kita hanya bisa memenuhi 9 juta ton sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah. Meskipun produksi pupuk Indonesia Group termasuk Pusri, kita punya stok 13 juta ton lebih. Jadi intinya dari si produksi nggak ada masalah. Baik, dengan tercapainya banyak sekali pencapaian-pencapaian tersebut Pak, tentunya itu mempunyai tantangan tersendiri Pak. Tapi apa sih hal yang membuat PT Pusri sudah bisa mencapai target tersebut? Apakah ada strategi khusus dari Pak Tri sendiri di bawah kepemimpinan Bapak? Oh iya, kami semenjak tugas di sini, kami ada tagline bahwa kita punya program GLT, artinya GLT, Gerakan Lampaui Target. Gerakan Lampaui target. Saya bilang ke teman-teman bahwa saya selaku pimpinan tidak pernah puas, tidak pernah bangga kalau Anda mencapai 100%. Tapi kami akan bangga kalau Anda bisa mencapai 110%, 200%, 300%, itu melampaui. Kalau sudah melampaui pasti tercapai targetnya. Alhamdulillah semangat ini menjadi motivasi teman-teman kami yang ada di lapangan dan juga yang ada di kantor pusat dan di produksi. Itu yang saya tantang bahwa mereka bisa. Dan alhamdulillah dengan
dengan semangat kebersamaan mereka bisa untuk mencapai ini semua dan terlampaui semua. Terlampaui, tidak 100% tapi 110 Tidak ke atas sih Pak ya. Ke atas, betul. Baik, kalau kita lihat juga pemirsa di tahun 2021 itu ada kabar yang sangat menggembirakan Pak. Sampai ini keluarga saya yang di luar Palembang ini juga sangat senang sekali karena ada oksigen gratis ini yang dibagikan oleh PT Pusri. Nah, itu bisa diceritakan Pak, kok bisa di saat kita tahu oksigen di mana-mana itu lagi susah dicari, tapi PT Pusri dengan bangga gitu kan mempersiapkan semuanya untuk masyarakat. Itu bagaimana Pak? Iya, jadi kami sampaikan kepada masyarakat juga bahwa PT Pusri Palembang ini kan memproduksi pupuk, ya, amonia. Itu bahan bakunya selain gas juga ada yang pemberian dari Allah SWT. Jadi oksigen yang di udara itu kita tangkap, kita ambil N-nya untuk urea, tapi kita kembalikan lagi ke tidak kita manfaatkan oksigennya, itu menjadi barang yang tidak terpakai. Tapi dalam perjalanan 2021 itu mulai bulan Juli Agustus begitu kencangnya Delta masuk, ya. Dan kami ditugasi oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan untuk membantu pasokan gas ke Jawa dan Bali. Dan kami punya kapasitas kalau tidak salah 1 bulan itu kita bisa menghasilkan 13 sampai 15 ton. Oksigen, ya kita punya tabung di sini yang tidak pernah kita pakai. Kita kasih biasanya ke rumah sakit terdekat seperti Pusri. Rumah sakit Pusri kita siapkan. Alhamdulillah kami ada permintaan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN, kami harus mengirim tangki-tangki ke Jakarta, Bandung dan sekitarnya yang pada saat itu Jawa Bali tinggi sekali angkanya. Dan Sumatera Selatan belum membutuhkan. Pada saat itu ya Pada Pak? saat itu. Jadi kami kirim yang pertama ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta, itu bulan Juli. Kemudian bulan Agustus kami kirim juga ke Bandung. Tidak lama kemudian kami kirim ke Jogja, ke Klaten, dan juga ke Banyumas, itu ke Yogyakarta. Jadi totalnya tahun 2021 itu kami hampir 173 ton oksigen yang kami distribusikan, termasuk Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, dan juga Bengkulu. Ya, itu artinya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Sumatera Selatan saja, tapi sampai ke Jawa, Bali, Lampung, dan wilayah provinsi sekitar Sumatera Selatan. Dan yang menarik Mbak, Pak Gubernur, Pak Herman Deru, minta supaya kita membuka tenda khusus untuk pelayanan 24 jam. Iya. Jadi kami hampir 7 bulan lebih ya, kami buka Non-stop ya Pak 24 jam, non-stop di sini. Kami didampingi dengan tenaga dari Dinas Kesehatan. Dan Pak Gubernur minta 24 jam. Jadi untuk masyarakat yang membutuhkan, silakan datang ke Pusri pada saat itu membawa tabung kosong kita isi. Tapi selektif. Siapa nama pasiennya, di mana tinggalnya, kami identifikasi semua. Jangan sampai disalahgunakan. Betul. Nah itu kalau respon dari Gubernur. Nah kalau dari masyarakat sendiri Pak, ketika datang lalu disediakan oksigen gratis, itu responnya apakah sangat senang ataupun bagaimana? Oh iya, mereka banyak di media sosial juga menyampaikan terima kasih pada Pusri yang sudah menyiapkan ini semua, dan itu masalah bukan hanya Tuhan yang tahu. Iya. Ya, tapi ini adalah usaha. Jadi kami menyiapkan, kemudian mereka datang, keluarga-keluarga pasien itu mereka isi, kemudian kami diserahkan ke sana. Alhamdulillah cukup membantu. Jadi intinya bahwa kehadiran Pusri di tengah-tengah masyarakat tidak hanya untuk kebutuhan petani, tapi juga untuk masyarakat yang terdampak dari COVID itu sendiri. Sangat terbantu dengan ketersediaan oksigen, gitu Pak. Itu dari segi oksigen Pak. Kalau untuk wilayah lain sendiri, apakah ada juga bentuk sumbangsi PT Pusri di masa COVID-19 ini terkhusus di tahun 2021? Oh banyak sekali Mbak. Jadi kami bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan Polda Sumatera Selatan, kami sudah bersama-sama hampir 10.000 vaksin kami gelontorkan, kami undang masyarakat sekitarnya di Gedung Serbaguna. Kemudian kami juga menyumbang hampir 6.000 vaksin dosis ya di Lampung, kemudian juga di NTB. Itu saya kira ini sudah bentuk bahwa kita sudah kontribusi tidak hanya oksigen tapi juga memberikan bantuan vaksin. Sampai hari ini pun kami masih memberikan bantuan vaksin. Di samping alat-alat kesehatan, ya, kemudian desinfektan, vitamin buat karyawan kita dan keluarga dan juga tenaga kontrak. Baik, untuk 1 tahun ke belakang Pak, di tahun 2021 ini tantangan terbesar Pak untuk pencapaiannya apa sih Pak? Ya, tantangan yang terbesar yang jelas bahwa dalam kondisi yang tidak normal, kami tetap dituntut untuk memproduksi yang semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas, juga untuk melayani masyarakat yang ada untuk masyarakat petani ya. Kami melayani tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi juga di Lampung, di Jambi, Bangka Belitung, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Bali, dan NTB. Jadi itu wilayah kerja kami semua. Artinya dalam kondisi pandemi seperti ini kami bisa memaksimalkan distribusi, bisa memaksimalkan produksi. Itu yang tantangannya adalah semua melalui tahapan protokol kesehatan. Dan kami wanti-wanti buat teman-teman semua, jaga protokol kesehatan, maksimal pekerjaan. Kalau memang harus WFA, WFA. Kalau memang mereka harus vaksin semua. Dan semua kita lakukan sesuai dengan prokes dari ketentuan pemerintah. Baik, itu dia berarti kontribusi Pusri ini sendiri bukan hanya dengan Provinsi Sumatera Selatan, tapi kerjasamanya juga dengan provinsi-provinsi lain ya Pak ya. Tapi kalau untuk sinergi antara pemerintah Sumatera Selatan sendiri, apakah di tahun 2021 ini ada koordinasi lebih lanjut ini Pak dengan dinas-dinas terkait ataupun dengan lembaga-lembaga lain? Ya, saya kira tetap ya bahwa kami sebagai produsen pupuk yang ada di Sumatera Selatan, kami tetap berkontribusi untuk masyarakat sekitar. Kami dengan Polda sudah ada kerjasama, kami juga dengan Gubernur, dengan Pak Provinsi, dan juga kabupaten-kabupaten. Saya kira masih tetap kita lanjutkan dan ini menjadi bentuk bahwa kolaborasi Pusri dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian itu menjadi bagian yang sangat penting untuk menjaga masyarakat terbebas dari COVID. Baik, itu artinya memang 1 tahun ke belakang ini sinergi antara PT Pusri dengan dinas terkait dengan provinsi yang lainnya berada di wilayah Sumatera Selatan ataupun di Pulau Jawa ini memang sangat-sangat kuat dan juga sangat-sangat solid ya Bapak. Tapi pemirsa yang ada di rumah, untuk segmen pertama kita akan lanjutkan nanti di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Bisnis.